Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau berangkat ke Palopo ya untuk kegiatan Grand RBP tanggal 4 besok. Kurang lebih 4-5 hari kami di Malangke, Cendana Putih keliling melihat tanaman sawit. Alhamdulillah hasilnya memuaskan, bahkan sangat memuaskan. Alhamdulillah, itu kata petaninya. Itu tanaman kelapa sawit khususnya untuk paten gold ya. Oke, di sana di depan saya itu ada mobil truk. Nah, itu bisa di zoom ya. Itu kelapa sawit kawan-kawan ya. Kelapa sawit. Nah, semoga kemudian nanti dengan hadirnya pupuk paten makin banyak petani yang kemudian hasilnya berlimpah. Tanaman yang selama ini tidak produktif, insya Allah lewat wasilah pupuk paten menjadi produktif. Ya, tujuan akhirnya sebenarnya apa kawan-kawan ya? Tujuan akhir dari sebuah proses pengenalan pupuk paten kepada masyarakat, kepada petani itu Masya Allah. Jadi ketika petani khususnya itu panennya berlimpah, petani apa saja, petani jagung, coklat, padi, kelapa sawit dan lain sebagainya, ketika kemudian hasil panennya berlimpah, kemudian biaya produksinya sedikit, hasilnya banyak, tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, coba teman-teman sedikit merenung, jika kemudian kesejahteraan petani ini meningkat, taraf hidupnya meningkat, ekonominya meningkat, maka ini akan berdampak ke seluruh usaha yang lain. Jadi usaha toko juga insya Allah akan lancar perputarannya, usaha apapun itu. Kenapa? Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa mayoritas atau berapa persen begitu ya, begitu banyak petani di Indonesia ini. Nah, jadi warga masyarakat di Indonesia ini profesinya sebagian besar adalah petani. Nah, jika petani ini bisa kemudian hasilnya meningkat dengan biaya produksi yang sedikit, maka tentu ekonomi yang lain juga akan berdampak ya. Itu kita lanjut dulu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya menganalisa ya, salah satu cara menaikkan ekonomi bangsa, menaikkan ekonomi negara adalah dengan fokus kepada pertaniannya, fokus kepada petaninya. Nah, sekarang kalau kita ingin fokus ke petani, apa yang harus kita bawa ke petani? Nah, kalau saya keliling ke berbagai tempat, berbagai kota, berbagai provinsi, ternyata petani itu masalahnya adalah kesulitan pupuk kawan-kawan. Kesulitan pupuk. Jadi di samping pupuknya sudah mahal, kemudian untuk membeli juga susah. Jadi sudah mahal, susah lagi dapatkan. Insyaallah. Nah, alhamdulillah, saya yakin dan percaya ketika satu pintu tertutup, maka pintu-pintu yang lain akan terbuka. Saya yakin dan percaya ketika kemudian ada masalah, maka pasti ada solusi. Karena bukan masalah namanya jika tidak ada solusinya. Karena hidup ini berpasangan, ada masalah, ada solusi. Dan saya cuma bisa bilang inilah salah satu solusinya kawan-kawan. Di tengah kelangkaan pupuk, di tengah sulitnya pupuk, petani kemudian menjerit di semua sektor pertanian. Alhamdulillah hadir pupuk organik teknologi nano. Jadi dia sudah pupuk nutrisi makanan siap saji, diproses dengan teknologi canggih ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi petani akan mendapatkan banyak manfaat. Manfaat yang pertama tentu harga yang relatif lebih hemat. Yang kedua, petani dalam melakukan pemupukan itu lebih hemat, lebih praktis. Cara pakainya hemat waktu, hemat biaya. Kenapa? Karena tidak ada biaya tambahan. Kenapa? Karena tidak perlu dipikul-pikul, berkarung-karung, atau apalagi lahan tergenang air pun tetap bisa memupuk. Di samping itu mudah untuk mendapatkan. Jadi teman-teman yang butuh pupuk paten kemudian berada di tempat yang jauh, tinggal transfer produk dikirimkan. Nah, gampang dapatkan.
Manfaat yang luar biasa lagi adalah ada peluang usaha yang menyertai pupuk paten itu sendiri. Oke, masih kuat pegang HP saya? Kebetulan yang pegang kamera istri saya. Nah, terakhir kawan-kawan ya, Pak, di tempat saya banyak pertanian, banyak perkebunan, banyak tambak dan lain sebagainya. Tapi mereka, Pak, tidak ada yang percaya dengan pupuk paten. Jadi kawan-kawan, ketika ada masalah, solusi pasti ada. Nah, itu kan masalah atau tantangan mereka tidak percaya, tidak yakin. Nah, kalau mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, itu tantangan. Solusinya gampang. Solusinya adalah buat mereka yakin dan percaya. Iya Pak Oman, itu juga saya tahu. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Suruh minta mereka pakai pembuktian di lapangan. Pakai. Karena kalau mereka tidak percaya, itu karena belum pakai. Kan begitu. Nah, jadi apa yang harus kita fokuskan? Fokus kita adalah syiarkan manfaat pupuk paten. Ajak mereka menggunakan. Kalau mereka tidak mau pakai, sekali-kali kita turun ke lapangan, pakaikan pupuk paten. Karena mereka mungkin belum paham, ya kan? Nah teman-teman, buat teman-teman mungkin yang saat ini mencari peluang usaha, mencari bisnis, mencari penghasilan tambahan, ini betul-betul luar biasa kawan-kawan. Teman-teman coba dipikir nih. Saya selalu sampaikan di beberapa tempat, ketika ada produk itu terbukti bermanfaat, dibutuhkan oleh banyak orang, dan kebutuhan itu adalah kebutuhan rutin, maka pasti ada transaksi yang besar dan rutin. Ada dua keuntungannya di sini luar biasa, besar dan rutin. Nah, kalau ada transaksi yang besar dan rutin, maka pasti ada perputaran uang besar di dalam, maka pasti ada keuntungan besar di dalam. Nah, ini adalah peluang kawan-kawan. Nah, secara sederhana lagi seperti ini, supaya saya sharingkan saja. Coba dilihat gambarnya. Secara sederhana seperti ini teman. Di sebelah kanan, anggaplah begini. Anggaplah kita jalan di jalan ini kan ada sebelah kiri, ada sebelah kanan gitu supaya gampang aja ya. Di sebelah kanan ini ada petani yang butuh pupuk. Nah, dari Sabang sampai Merauke, di pedesaan, di perkotaan, semua tanaman yang ini butuh pupuk. Jadi di sebelah kanan ini ada sekelompok masyarakat besar orang yang butuh pupuk. Di sebelah kiri saya sudah ada pupuk patennya, legalitasnya lengkap, kantornya jelas, legal, apalagi penelitian dan seterusnya sudah aman. Nah, berarti tugas kita di sini apa? Tugas kita cuma satu sebenarnya, menghubungkan antara yang butuh dengan yang produk yang dibutuhkan. Mereka kan butuh pupuk, produk yang dibutuhkan sudah ada. Jadi tugas kita di sini di tengah-tengah adalah menghubungkan antara orang yang butuh produk tersebut dengan produknya. Di tengah-tengah disiapkan sistem bisnis. Kenapa disiapkan sistem bisnis? Supaya menghargai jasa Anda mempertemukan keduanya. Seperti itu secara sederhananya. Tapi Pak, di lapangan tidak sesederhana itu. Betul, tidak sesederhana itu, karena kita berhadapan dengan manusia. Namanya manusia itu tantangannya kompleks kawan-kawan ya, kompleks. Tetapi secara logika kita sudah tahu, jelas pasarnya, jelas produknya, jelas manfaatnya. Tinggal prosesnya saja yang belum jelas. Maka ayo kasih jelas prosesnya. Di bisnis yang lain kan ada juga, produknya belum jelas, pangsa pasarnya belum jelas, prosesnya yang jelas. Beda lagi. Nah, ini prosesnya teman-teman lah. Sebenarnya prosesnya gampang. Pertemukan mereka berdua, antara yang butuh produknya dengan produknya. Berjalan, Anda akan menikmati. Oke? Ini alhamdulillah sudah dekat kota Masambah. Kita mau pergi melihat tanaman perkebunan tanaman perkebunan durian. Ya, durian nanti kita video. Kebetulan yang punya perkebunan durian itu sudah jadi agen juga, agent ya. Nah, kita mau silaturahim. Ternyata di perkebunan itu juga ada wisatanya, wisata alam. Oke, sekian kawan-kawan, semoga video ini dapat disikapi dengan positif sehingga memberikan dampak positif juga, manfaat untuk pribadi kita atau sekeliling kita. Kenapa? Terakhir sekali dari saya, kalau Anda bukan petani, pasti ada keluarga Anda bertani. Kalau tidak ada keluarga Anda petani,
Berarti di kampung Anda banyak petani. Di situ peluangnya kawan-kawan. Jangan jadi penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah wabarakatuh. 400 meter, Sorry ada belok salah-salah kiri. kata ya. Oke.